Mas-mas, mbak-mbak semua, alhamdulillah kita ketemu lagi pada perkuliahan tahap 2 ya, desain eksperimen, desain penelitian. Di kelas lain ngajar desain eksperimen ya. Kita masih ada beberapa pertemuan lagi, yakni untuk materinya tinggal 2, biar sesuai dengan silabus, yakni kualitatif naratif ya, sama mixed method. Nah, setelah itu refleksi perkuliahan dan tugas untuk proyek ya, yang kita gunakan sebagai pengganti untuk ujian akhir ya, pengganti ujian akhir. Nah, jadi insya Allah tinggal 3 pertemuan lagi. Mudah-mudahan ya semua lancar ya. Untuk perkuliahan kemarin ada yang perlu didiskusikan? Dari saya belum, Bu. Oke, teman yang lain gimana? Ya, belum ada ya, nanti kalau ada boleh langsung ditanyakan atau bisa lewat grup ya, grup WhatsApp. Nah, mumpung masih Syawal, kami sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sama taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga Allah menerima semua ibadah kita kemarin-kemarin ya, selama bulan Ramadan khususnya, dan mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Monggo silahkan untuk materinya bisa diunduh dari grup WhatsApp untuk PowerPoint-nya, kemudian untuk contoh artikel yang terkait dengan naratif juga sudah kami lampirkan, ada 2 ya. Mohon izin saya share screen. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan ini, nah kita seperti biasa, seperti yang kemarin-kemarin, apa itu riset naratif, kemudian jenis-jenisnya, karakteristik utamanya, nanti gimana langkah-langkah melakukannya, mengevaluasinya, sama kita selipkan beberapa contoh yang terkait naratif ya. Ini mungkin agak jauh dari statistik, nah tetapi sekali lagi ketika kita melakukan riset ya, atau melakukan survei ataupun apa, kadang-kadang ini tidak bisa terlewatkan ya, karena kadang-kadang interpretasi dari analisis statistik yang kita lakukan, nah sangat terkait dengan narasi-narasi atau beberapa hal yang nanti akan sangat terkait dengan kuantitatif dan kualitatif ataupun mix. Nah, jadi ini salah satu part yang mendasari ketika kita melakukan riset di kemudian hari, insya Allah. Ya meskipun kayak cerita-cerita kayak nggak jelas begitu. Nah, seperti dulu saya juga pernah mengalami. Nah, karena saya basicnya itu riset yang kuantitatif, yang statistik, yang positivistik. Nah, ternyata ujung-ujungnya kita harus juga memahami banyak cerita-cerita di balik angka-angka gitu ya. Jadi misalnya ya, contoh aja, kalau kita melihat ya, misalnya, oh kenapa toh Pak itu istrinya 2, nah kita fokus pada 2-nya. Tetapi ternyata di balik itu ya, kita ada cerita, kenapa kok istrinya 2 itu, ada apa di balik itu. Nah, jadi di baliknya itu kita bisa menggunakan baik itu studi kasus, bisa naratif, bisa grounded teori ataupun apa, yang semuanya itu sangat terkait dengan
angka 2 atau bilangan 2 yang tadi sudah disebutkan. Jadi pada dasarnya dalam kehidupan ini di balik angka, di balik bilangan pasti ada ceritanya. Nah, ketika kita fokus pada bilangannya itu riset kuantitatif. Nah, sementara ketika kita fokus pada cerita apa yang ada di balik bilangan itu, nah kita sering gunakan pendekatan kualitatif ya. Salah satu jenisnya diantaranya adalah naratif gitu. Ini contohnya, ini saya tulis tahun 2015, dipublish 2016. Untuk bisa menceritakan ini, saya menceritakan ini ya, sebenarnya lebih ke kayak novel ya, kayak apa, kayak cerpen gitu ya. Saya bisa menulis cerpen ini perlu riset yang lama. Jadi di situ nanti ada beberapa orang yang diceritakan di dalamnya, ada R, ada Z, ada J gitu ya. Kita perlu cerita 6 tahun ya. Untuk meneliti J, saya memerlukan waktu 4 tahun lebih. Sementara untuk meneliti R, saya perlu 6 tahunan ya. Jadi untuk bisa menceritakan ini banyak pengamatan yang kita lakukan. Nah, ini contoh studi naratif. Nanti kita jelaskan. Nanti Mas-mas dan Mbak-mbak juga bisa membuat beberapa paragraf atau yang terkait dengan naratif ya. Nanti yang membedakan dengan grounded theory ataupun fenomenologi yang kemarin-kemarin kita bahas. Ini contohnya ya. Kalau misalnya ini juga salah satu contoh juga. Nah, kalau ini menceritakan dengan bagaimana seorang yang waktu sekolahnya itu prihatin banget gitu ya. Yang ujungnya sampai ke keberhasilan. Nah, gimana ketiga-tiganya jadi dosen ya. Yang nanti ujung akhirnya yang Z tidak jadi dosen, tapi setelah jadi dosen swasta, terus beliau resign, kemudian menjadi guru PNS di wilayah Jawa Barat. Nah, itu salah satu cerita ya, gimana dari bermula dari tidak ada atau menderita sekali bisa memperoleh kesuksesan. Nah, itu contoh riset naratif. Kemudian juga bagaimana menjadi guru matematika. Nah, ini salah satu cerita yang juga naratif juga ya untuk menginvestigasi tentang mengapa kok tertarik menjadi guru. Nah, siapa tahu nanti Mas-mas dan Mbak-mbak bisa menuliskan insight gitu ya. Kenapa kok tertarik menjadi statistician misalnya semacam itu ya. Atau best practice dari orang lain itu juga bisa jadi naratif. Nah, ini juga contoh tentang kecemasan dalam matematika. Nah, kecemasan dalam matematika itu bisa saja ketika mengerjakan soal matematika itu berkeringat dingin, atau juga ada yang mau ketemu mata pelajaran matematika saja atau ketemu gurunya saja sudah berkeringat dingin. Seperti itu ya. Ada satu kasus ya, alhamdulillah saya jarang ya marah di kelas gitu, jarang sekali, atau misalnya menuntut mahasiswa ini itu yang aneh-aneh kan juga jarang. Tetapi ada satu mahasiswa tuh yang ketemu saya itu langsung jemarinya itu keluar keringat dingin. Qadarullah kok ini dapat pembimbing, saya nggak nongol juga. Nah, terus saya sampai tanya ke dosen lain berkeringat dingin juga enggak. Nah, ternyata ketemu dosen lain juga berkeringat dingin. Ketemu dosen lain yang lebih tegas gitu, lebih berkeringat dingin lagi. Jadi ternyata setelah kita coba cermati berdasarkan cerita-cerita dari temannya, berarti cemasnya bukan karena ketemu saya saja selaku pembimbing atau penasihat akademik, tetapi
ternyata ketika ketemu dengan setiap dosen berkeringat juga. Nah, itu contoh ya. Jadi ketika cemas itu tidak hanya cemas dengan matematikanya, tapi cemas yang terkait dengan apa-apa yang berbau matematika. Itu banyak sekali ya, seperti itu. Ada juga yang cemas ketika mau dibawa ke dokter. Ada juga yang cemas mau divaksin. Ada nggak mas-mas punya cerita temannya yang tinggi besar, nah tetapi takut jarum suntik? Ada nggak? Ada, Bu. Gimana Mas Yusuf? Temannya gimana? Pas mau divaksin atau pas apa ketahuannya cemas ketika ada jarum? Kita juga malahan, Bu. Waktu rapid. Gimana? Halo? Merah gitu mukanya. Waktu rapid, Oh, waktu rapid. mukanya merah-merah gitu. Oh, wajahnya merah, merah jambu. Sama keringetan gitu. Iya, padahal orangnya tinggi besar. Ya, Ya, makanya badannya gede gitu. iya, ya. Itu contohnya ya. Itu termasuk seperti itu. Itu cemas dengan jarum suntik. Cemas dengan macam-macam juga nanti seperti itu ya. Termasuk nanti Mas Saifullah juga kalau mau apa ya, melamar cemas nggak Mas? Belum tahu, Bu. Belum nyoba. Ya, itu juga ya kalau mau melamar biasanya itu juga ini merah padam ya. Kadang sudah latihan 3 hari teksnya diapalin nggak keluar. Ya. Dan nggak hanya melamar ya, termasuk juga ujian skripsi ya. Ujian skripsi itu banyak juga yang merasa cemas. Nah, kadang-kadang hanya ditanya eh, di bawah ini ya, kurva ya, digambarkan kurva fx. Nah, luas di bawah kurva itu berapa? Nah, padahal kan di F-nya itu kan PDF ya, probability density function. Ditanya gitu aja tuh nggak bunyi, Mas. Nah, itu contoh ketika ini cemas. Nah, bisa saja cemasnya itu karena matematika, karena yang berbau matematika, atau bisa karena ujiannya sendiri. Jadi kadang-kadang ujiannya sendiri kan tidak, ya meskipun berbau matematika. Nah kalau ditanya di belakang itu lancar, tetapi karena ditanya pas ujian jadi grogi. Nah, itu contohnya ya. Kalau hal itu diceritakan apa yang ada di balik ya kecemasan itu, nah itu kita bisa dengan cara naratif gitu. Kalau tadi beberapa insight terkait dengan naratif. Nah, kalau kita coba desain pelitian naratif itu seperti apa? Nah, sebenarnya yang pertama, nah, mendeskripsikan pengalaman atau perjalanan hidup bisa seseorang, bisa beberapa orang. Kemudian juga mengumpulkan dan menceritakan kisah seseorang atau beberapa orang. Menuliskan pengalaman perjalanan atau kisah hidup seseorang atau beberapa orang. Kemudian juga dibahas makna dari pengalaman perjalanan atau kisah seseorang atau beberapa orang. Ada mungkin teman-teman yang pernah ikut kemah gitu ya. Waktu SD, SMP, SMA ada kemah ya. Iya, Bu. Bersami. Nah, di situ 3 hari 3 malam. Nah, gimana pengalamannya, gimana perjalanannya selama kemah, atau bisa juga kita menyoroti kasus khusus. Nah, dengan kemah dapatkah kita mengenali karakter teman-teman kita? Nah, itu kan jadi kelihatan sekali ya. Yang di rumah seperti apa, yang kebiasaan sehari-harinya apa, semua akan tergambar. Itu contohnya. Nah, ada nanti bisa dipilih salah satu dari itu. Kami pernah ini ya,
tahun berapa? 2008. Nah, kami pernah ikut kemah agak lama ya, 1 bulanan gitu, nah, di luar negeri ya. Kemudian untuk ikut kemah itu kan ada ceritanya. Kemudian karena kemahnya itu berpindah-pindah, nah, ketika pas tidak ada air seperti apa, pas ada air seperti apa. Nah, itu kan juga jadi cerita tersendiri. Nah, seperti itu bisa diceritakan. Gimana juga dengan kemah itu nanti kita bisa membuka karakter teman-teman kita. Jadi aslinya seperti apa, yang biasanya di rumah mengabdi, yang biasanya di rumah cuci piring, mau ya, yang biasanya di rumah tidak ngapa-ngapain. Nah, itu semua akan kelihatan semua. Ada satu kasus, nah teman saya ya, itu setiap hari juga bangunnya jam 4, kemudian menservis teman-temannya. Nah, itu sampai di sana juga seperti itu, alhamdulillah. Kemudian bertanggung jawab dengan apa? Teman-temannya, ada teman lain yang bertanggung jawab teman-temannya, ada teman lain yang suka ya, karena kemahnya itu ada sebagian tempat di tempat yang gersang, sehingga harus mengambil air untuk teman-temannya. Nah, ada yang seperti itu, ada yang suka susah itu, ada yang maaf ya, kehidupannya itu seperti nocturno ya, seperti kalong ya. Yang kalau siang itu tidur, nah, itu malah ibu-ibu ya, mbak-mbak ya. Siang itu tidur, malam itu beres-beres. Jadi barangnya dikoper, dikeluarin, ditata lagi. Kemudian apa-apa ditata-tata. Nah, barang-barang temannya ditata-tata. Nah, itu tuh dilakukan kalau malam hari. Nah, kalau mulai jam 7 pagi itu tidur, nanti jam 12 bangun, kemudian ikut makan, sholat, tidur lagi, dan seterusnya. Nanti jam 8 malam itu bangun, nah, terus beres-beres macam-macam. Nah, jadi kehidupannya seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu juga akan bisa terungkap dan bisa dituliskan sebagai entah itu pengalaman, perjalanan, atau kisah hidup gitu ya. Kemudian kadang-kadang ketika kita ini ya, dalam prakteknya kita menggunakan riset kualitatif jenis naratif itu ketika kita ingin memaparkan kisah atau perjalanan hidup, atau mau melaporkan kisah itu, atau mau mencari makna dari kronologi suatu kejadian gitu. Jadi ada seperti di kanan bawah gitu ya, misalnya bisa juga kita bikin timeline dulu, kapan kita mau mulai gitu ya, misalnya apakah mulai dari lahirnya, atau mau perjuangannya itu ketika hanya pas kuliah saja, atau mau pas lulus SMA sampai ke sana dan seterusnya ya. Nah, itu nanti kita mulai dari mana, itu kita buat timeline dulu. Nah, kemudian dari summary ini kemudian kita deskripsikan secara detail gitu. Kemudian jenis-jenis desain penelitian naratif itu seperti apa ya? Bisa berupa autobiografi, ya, biografi tetapi ditulis sendiri, itu autobiografi. Bisa juga biografi. Kemudian autoetnografi, nah seperti kemarin etnografi, gambaran-gambaran budaya, tetapi ditulis sendiri. Misalnya ya, zaman sekarang itu ada yang ikut ini, mas-mas mbak-mbak yang ikut komunitas eco printing, jadi bikin batik-batik, tetapi batik-batiknya itu dari tanaman-tanaman. Ada? Kayak Buat nonton ya, nggak ada ya. Nah,
atau misalnya mas-mas ya ikut pada suatu komunitas. Nanti mohon maaf mas, bocor mas. Ininya mas. Terima kasih ya. Kemudian etnofisiologi masuk juga. Jadi etno itu budaya, fisiologi itu yang terkait dengan fisik-fisiknya, bentuk-bentukannya. Bisa dituliskan nanti jenis naratifnya. Contohnya etnofisiologi itu seperti ini. Kenapa kok di Candi Ijo, nah itu patungnya sedikit, kemudian lebih banyak ke lingga-lingga gitu. Nah, kita coba cari tahu, kita gambarkan dulu etnonya, kemudian fisiknya seperti apa, kemudian kita cari makna dalam cerita-cerita. Nah, itu etnofisiologi. Kita juga bisa melakukan wawancara, kemudian wawancaranya itu berupa cerita-cerita. Nah, misalnya, kenapa kok orang mau dipoligami? Ini kemarin heboh ya di kelas lain ya. Saya juga ngajar desain penelitian juga di kelas lain ya. Yang dipermasalahkan adalah seru ceritanya. Ya. Kenapa mau dipoligami? Ya. Mbak Zulfa mau dipoligami nggak, Mbak? Mbak Bu. Kenapa? Apa ya? Kayaknya nggak siap aja, Bu. Siap ya, nggak siap berbagi. Ya. Ini ada satu kisah ya, tapi ya hasil riset saya juga. Nah, ada kita mulai dulu ceritanya mulai dari kuliah ya. Ini teman saya, ya sekarang umurnya sekitar 50. Kemudian beliau itu waktu itu ya kita mulai kisahnya ketika perkuliahan, nah kuliah di kedokteran gigi. Ya. Kemudian setelah kedokteran gigi kan kuliahnya dulu 5 tahun, ya 4 tahun lah, 4 tahun dapat sarjana kedokteran, kemudian 2 tahun koas ya, kemudian 1 tahun internship. Setelah itu baru memperoleh izin praktek. Beliau sempat praktek, ya. Kemudian cantik ya, namanya sekolah di kedokteran gigi itu kan mahal banget ya, di UGM lagi gitu ya. Jadi harus punya kursi sendiri, harus punya alat-alat sendiri, dan itu mahal banget. Ketika sudah selesai dapat praktek, nah beliau ternyata ada miom ya di rahimnya. Kemudian miomnya itu mengarah ke tumor, nah sehingga nggak tahu ceritanya gimana, intinya rahimnya diambil. Nah, kemudian ketika menjalin kisah gitu ya, menjalin kisah dengan beberapa orang untuk sampai menikah, nah umurnya sudah 27-28. Ternyata setiap teman yang dikenalkan, oh mohon maaf, dia terus terang, saya tidak bisa punya anak karena rahim saya diambil ketika tahun sekian karena
pernah ada tumor gitu, miom yang mengarah ke tumor. Lelaki ketika diceritakan seperti itu terus mundur teratur, nggak jadi mendekat ya. Sampai suatu ketika, nah ada teman saya yang lain, nah mereka sobatan, kemudian mbok nikah sama suamiku aja gitu. Nah akhirnya menikah sama ini, dan mereka akur ya. Kebetulan istri pertama anaknya 7. Nah kemudian istri kedua yang dokter gigi ini mengasuh beberapa anaknya juga. Jadi tapi tetap manggilnya bule ya. Dan qadarullah ketika istri pertama ini berumur 43-44 kena tumor kandungan juga, dan tumornya lebih mengarah ke kanker. Nah, tak ketahuan stadium 3, stadium 4. Beberapa lama kemudian meninggal. Nah, semua anaknya tidak masalah, ikut buliknya tadi, ikut istri kedua. Nah, dan dalam perjalanannya hobinya itu jahit-menjahit. Ya. Jadi dokternya tadi selain jadi dokter, kalau libur dokter atau pas itu jahit-menjahit. Nah, kemudian merekrut tetangga-tetangganya untuk jadi itu, untuk apa? Untuk punya konveksi. Kemudian konveksinya itu besar sampai itu ya, beberapa merek ya, beberapa merek diproduksi beliau. Kemudian sampai sekarang menekuni konveksinya itu, khususnya membuat kerudung dan baju-baju muslim ya. Itu salah satu contoh ya naratif seperti itu. Nah, dan menggarisbawahi kenapa mau dipoligami. Nah, salah satu alasannya itu sobatan ya Mbak ya, Mbak Zulfa ya. Jadi mau berbagi suami dengan sobatnya. Nah, jadi intinya itu. Nah, itu saya bisa memperoleh kisah hidup seperti itu. Nah, menjalin kepercayaan dulu baru beliau cerita. Nah, itu kisah hidup, sejarah hidup. Nah, kemudian bisa juga etnobiografi, bisa naratif personal. Naratif personal itu cerita, kalau biografi itu kan keseluruhan hidup ya, dari awal hidup, awal perjalanan hidup sampai masa tertentu. Nah, itu biografi atau autobiografi. Kalau naratif personal itu satu partisi saja. Jadi bagian di kuliahnya saja, atau bagian di pas kerjanya saja, atau pas bagian mengatasi masalah tertentu. Nah, itu masuk di naratif personal. Kemudian bisa masuk di dokumen hidup, bisa masuk sejarah lisan, memoir, dan lain-lain. Kemudian ini juga nanti contoh-contohnya ya, ini kisahnya Ibnu Khaldun, bisa contoh kisahnya Abraham Lincoln ya, yang Presiden Amerika yang penentang perbudakan ya, yang dianggap presiden yang berkulit hitam yang pertama, meskipun ujungnya beliau dibunuh ya oleh separatis yang tidak suka dengan kesetaraan warna kulit ya. Di Amerika masih terjadi ya, gitu ya. Kemudian bisa juga ini contohnya ya, ini Ibnu Khaldun ini biografi, ini mencatat pengalaman hidup dari Ibnu Khaldun, dari arsip, wawancara, foto-foto hidupnya, kemudian dari Gandhi gitu ya, yang merupakan ini subjek penelitian. Kemudian kalau Gandhi ini autobiografi, jadi beliau menuliskan sendiri
menceritakan sendiri dan ada beberapa testimoni yang ada di dalamnya gitu. Kemudian nanti ketika kita mau menceritakan, tadi sudah dibahas sedikit, yang diceritakan sejarah ataukah kisah personal. Kalau sejarah itu keseluruhan hidup gitu ya. Kemudian konteksnya biasanya terkait dengan kultural. Kemudian kejadian-kejadian penting itu digarisbawahi. Misalnya tahun sekian lahir, tahun sekian perang, dan tahun sekian ini. Nah, kemudian nanti kalau misalnya yang terkait dengan misalnya Bapak Ki Hajar Dewantara misalnya itu difokuskan pada episode tertentu atau kejadian tunggal yang itu menjadi titik balik kenapa itu suatu hal yang sangat berarti gitu ya. Bisa juga nanti bisa ini kalau pengalaman personal ya hanya sepenggal ya. Hanya sepenggal kisah atau episode tunggal atau beberapa cerita yang nanti bisa diambil hikmah dari itu oleh orang lain gitu. Kemudian yang menyediakan kisah siapa, nah gitu bisa juga kalau misalnya kita bisa berkisah kisahnya guru. Kalau kisahnya guru itu catatan personal guru selama di kelas, bisa juga kisah siswa gitu ya. Bagaimana memotret menilai pelajaran di kelas. Nah, bisa juga berupa kalau kisah siswa itu gimana pengalaman belajarnya dengan guru-guru tertentu atau dengan teman-temannya itu menjadi suatu hal yang khusus. Kemudian kadang-kadang perlu nggak teoritisnya gitu ya. Kadang-kadang ketika kita mengembangkan narasi itu kita perlu teori ya. Misalnya sebagai contoh seseorang berhasil. Ketika keberhasilan itu apa aja toh yang mempengaruhi keberhasilan seseorang. Nah, ternyata kata kunci kuatnya adalah motivasi. Kata kunci kuatnya adalah doa, usaha, nah, seperti itu. Nah, itu nanti bisa dijadikan struktur ketika kita memaknai dari cerita-cerita yang ada gitu ya, dalam memaknai kisah perjalanan atau kisah atau perjalanan hidup seseorang. Kemudian kita juga bisa mendefinisikannya itu dengan mengombinasikan beberapa atau menggabungkan dengan beberapa desain yang ada. Bisa pengalaman personal, kemudian juga bisa kalau nanti terkait dengan isu tertentu, bisa nanti digabungkan dengan isu feminis atau isu-isu yang kemarin-kemarin masyarakat yang terpinggirkan. Misalnya, nah, kemarin ceritanya kan kenapa dibully tetapi tetap bisa berhasil lulus dengan baik ya. Yang dulu pernah seorang siswa di kelas internasional yang bisa pergi ke tukar pelajar di Eropa atau apa ya, keliling Eropa yang dibully temannya itu sudah pernah saya ceritakan ya. Sudah belum? Halo? Apakah suara saya bisa diakses? Belum deh, Bu. Oh, belum. Ya, Oh ya. belum. Okay. Jadi contoh ya, ada seorang murid, nah, kebetulan muridnya itu di sekolah ini ya, kelas internasional gitu ya. Terus ya kebetulan orang tuanya itu pegawai negeri. Nah, kemudian menurut teman-temannya itu dia dianggap tidak mampu tidak bisa lah untuk bisa keliling Eropa dalam waktu dekat. Nah, suatu saat ya pada waktu kelas 5 SMP, kelas 5 sekolah dasar,
ketika kelas 5 sekolah dasar itu gurunya itu meminta anak tersebut untuk menuliskan cita-citanya 5 tahun ke depan. Kemudian cita-citanya itu diminta digantungkan di pohon cita-cita di dekat papan tulis. Nah, dan di pohon cita-cita itu bisa dilihat oleh banyak orang ya. Kemudian ketika tahu, nah si C, ya namanya C ya. Si C itu cita-citanya dibaca sama teman-temannya. Nah, teman-temannya itu membuli. Nah, dan ujungnya tidak mau berteman sama si C. Karena ya masa iya, nah, ayah ibunya cuma PNS ya, cuma dalam tanda kutip mau keliling Eropa ketika 5 tahun ke depan. Sampai ketika ada tugas berkelompok, nah siswa itu ditinggal lari sama teman-temannya. Jadi ada tugas kelompok, kemudian ditinggal lari, nah dia kan di lapangan sendirian. Ya. C-nya itu di lapangan sendirian. Ketika orang tuanya ke sekolah kemudian menceritakan yang terjadi, malah justru orang tuanya itu juga kayak ini ya, didiskreditkan oleh bapak ibu guru gitu. Nah, bapak ibu gurunya malah membela teman-temannya yang membuli tadi, dan bulinya itu berlanjut ke macam-macam, ke semua aspek. Nah, qadarullah, alhamdulillah. Nah, ketika kelas 2 SMP, kebetulan SMP-nya masih melanjutkan di sekolah tersebut ya. Masih di sekolah internasional itu, si C-nya tadi benar-benar keliling Eropa. Kelas 2 SMP. Nah, kemudian dia tidak ngomong apa-apa kepada teman-temannya. Kemudian ketika pulang membawa satu orang yang membuli itu dikasih gantungan kunci atau apa namanya, magnet di kulkas ya. Itu dari 9 negara Eropa. Nah, dari situ baru tahu ketika teman-temannya sadar bahwa kita tidak boleh merendahkan orang meskipun gitu ya, meskipun dari sisi ekonomi tidak dianggap ya, tidak bisa benar-benar keliling Eropa, tetapi ternyata Allah Maha Kaya. Nah, dan diberikan ya tiket ke Eropa ya gratis ya, karena suatu prestasi. Dan seperti itu ya, dari situ bagaimana doa, bagaimana usaha, bagaimana motivasi itu bisa melampauinya, dan di situ ditambahkan ya, selain framework teori motivasi untuk berprestasi tadi yang bisa mengantarkan untuk sukses, paling tidak sukses dalam waktu tertentu. Nah, hanya sekitar 5 tahun masa pengamatannya. Tapi tadi ditambahkan menceritakan ada tambahan dari sudut pandang bully-membuli ya, bully dibully. Jadi lensanya itu lensa yang terpinggirkan. Nah, pada kasus ini bukan masalah laki-laki perempuan, jadi masalah yang terpinggirkan. Jadi bully dibully, tidak sekedar feminis gitu. Jadi seperti itu contohnya. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa desain gitu. Kalau ditulis sendiri nanti jadi autobiografi. Nah, kemudian karena ini saya bisa menceritakan karena hasil pengalaman teman saya ya, yang punya anak yang dibully, kemudian dia berbagi. Saya tuliskan naratif personal, biografi, nah tetapi ditambahi dengan menceritakan hal-hal yang untuk orang-orang yang terpinggirkan ya gitu. Kemudian karakteristik utamanya ya pasti pengalaman, kemudian karena kisah ada kronologi. Nah, kronologi itu bisa nanti diurutkan dari waktu ke waktu ya. Meskipun juga
saya pernah membaca itu naratif, tetapi alurnya itu tidak maju, tidak dari tahun terdahulu ke tahun sekarang, tetapi juga bolak-balik ya. Jadi settingnya itu saya sekarang gimana, nah ketika ada peristiwa-peristiwa itu nanti mengingatkan pada hal-hal yang terdahulu gitu. Nah, itu juga settingnya seperti itu, tetapi ketika pada akhirnya pembaca bisa menggarisbawahi kronologinya ya. Mungkin alur bolak-baliknya seperti itu ya. Laskar Pelangi ya. Semua teman-teman sudah pernah menyaksikan film Laskar Pelangi ya. Sudah pernah? Sudah, Bu. Ya, kalau di Laskar Pelangi itu kan Ikal gitu ya. Tokoh utamanya Ikal. Nah, Ikalnya itu kan sudah sukses, kemudian pulang. Nah, kemudian ketika ada rumput, ada sekolah, ada apa. Nah, dia ingat teman-temannya. Jadi mengingatkan lagi, balik lagi. Kemudian menceritakan lagi, balik lagi, dan seterusnya seperti itu. Bisa bolak-balik, tetapi pada ujung akhirnya kita bisa menceritakan kronologinya itu begini-begini sampai dia sukses gitu ya. Kemudian mengisahkan kembali, mengkodekan data dengan tema-tema. Nah, temanya apa? Nah, temanya pas gurunya ini, pas gurunya sedih, pas gurunya meninggal, kalau Laskar Pelangi ya. Kemudian apa? Ketika teman-temannya nggak mau belajar, ketika teman-temannya nakal, ketika teman-temannya jahil, nah seperti itu. Jadi ada tema-tema tertentu gitu ya. Kemudian ada konteks atau latarnya. Nah, kalau Laskar Pelangi tadi kan konteksnya motivasi. Nah, kemudian bisa juga berkolaborasi dengan beberapa partisipan. Nah, ini karakteristiknya monggo tadi sebagian sudah diulas, pengalaman hidup, kronologi, kemudian kisah. Nah, kisah ini bisa nanti dikumpulkan dalam dari ya surat, kisah keluarga, CV, foto. Nah, seperti juga ada mahasiswa UNY namanya Mbak Reni, itu menarasikan bagaimana istri-istri Pak Karno. Nah, beliau kemudian mengumpulkan surat-suratnya, menghubungi istrinya, anaknya, kemudian ada foto-foto dikumpulkan, kemudian ditulis menjadi cerita. Gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Nah, kemudian diceritakan ulang gimana karakternya, tindakannya, masalahnya, resolusinya seperti apa. Seperti itu. Jadi 5 unsur ini mulai dari latar, karakter, tindakan, masalah, sampai resolusi. Kemudian mengkodekan tema-tema, temanya bisa diklasifikasi ya. Atau bisa temanya tadi tiap urutan waktu gitu. Nah, kemudian nanti ada latar belakangnya ya. Bisa rumah teman, tempat kerja, organisasi atau sekolah ya. Seperti tadi kasusnya di Ikal dan di Laskar Pelangi. Nah, ada yang settingnya kan di teman, di keluarga, tempat kerja atau sekolah ya. Kemudian settingnya di alam ya. Ada yang di gua, ada yang di laut, dan seterusnya. Kemudian bisa berkolaborasi dengan partisipan untuk memformulasikan fenomena gitu ya. Kemudian isu-isu etiknya itu adalah gini, otentik ya ceritanya. Jadi kita harus hati-hati. Karena kita menghubungi seseorang, jangan-jangan seseorang itu ngelantur saja ya ceritanya. Jadi cerita-cerita yang ada itu sesuai di pikirannya, bukan sesuai di kenyataannya. Nah, untuk itu kita perlu triangulasi. Oh, misalnya, dulu terkait dengan Pak A.
Atau apakah benar Pak A itu seperti ini? Nah, atau si B itu seperti ini. Dulu posisinya pas itu seperti apa? Gitu ya. Kemudian kadang-kadang juga kisah sesungguhnya diumpetin ya, seperti tadi kasus C. Kasus C dulu ketika ditanya apakah dibully temannya, itu tidak ngaku. Kenapa tidak ngaku kalau dibully? Karena kalau misalnya aku dibully akan semakin dibully lagi. Gitu ya. Kalau semakin dibully tidak berani, makanya ya kita juga ini mencari alternatif lain. Nah, ketika dia dibully atau seperti apa, atau menanyakannya dengan cara lain untuk memperoleh solusi agar ceritanya itu benar-benar cerita yang sebenarnya. Kemudian ketika kita menceritakan tadi ya, individu yang terpinggirkan karena bully, karena ada rasis atau apa, nah itu kadang-kadang kita tidak punya izin gitu ya. Tetapi agar kita ini dibaca orang lain, kemudian memberikan insight kepada orang lain, oh kalau dibully nanti kira-kira cara menanganinya seperti ini loh. Nah, itu bisa jadi nanti terus mau gitu. Kalau yang kemarin kisah mahasiswa universitas sebelah itu kan ada yang di apa ya, dapat sexual harassment dari kakak kelasnya itu ya. Pernah dengar ya? Ada juga yang dapat sexual harassment dari dosen pembimbingnya yang laki-laki. Pernah dengar cerita? Samar-samar kayaknya, Bu. Biar tidak seperti itu, kadang-kadang kita memperoleh izinnya itu susah banget. Tetapi kita bisa memperoleh izin, nah mohon maaf nama-nama nanti dikodekan. Kita hanya ingin mengungkap gimana cara menangani. Nah, kemudian itu kadang-kadang mau, biar orang lain tidak mengalami kasus yang sama. Nah, seperti dibully tadi, awalnya tidak diangkat, nah kemudian diangkat dan menjadi isu di setiap orang tua, nah, agar orang tua ikut mendukung anaknya sehingga hati-hati atau gimana menangani strategi kalau dibully harusnya seperti apa yang dilakukan. Kemudian kadang-kadang tuh gini, ada yang partisipan itu terus bosen ya kita ikutin, nah, atau terus menghilang. Ya. Kalau terus menghilang itu gimana ya? Seperti apa ya? Gitu. Kemudian isu-isu etik ya. Di sini juga kita perlu memastikan ya, ketika kita memperoleh cerita dari teman kita itu, nah teman kita tuh memperoleh imbal balik apa. Nah, misalnya kalau dibully tadi memperoleh dukungan, kemudian juga memperoleh mungkin misalnya bantuan hukum atau apa gitu ya. Gitu. Nah, seperti itu nanti kalau misalnya kita hanya mau dapat cerita saja tetapi tidak ngasih imbal balik ya, mereka juga akan menutup dirinya di kemudian hari untuk orang lain gitu ya. Kasihan ya. Langkahnya tentu saja yang pertama menentukan apa yang mau dieksplorasi ya. Gitu. Yang dieksplorasi itu apakah mau mengunggulkan strategi mengcover masalah atau apa, atau mau menangani bully atau apa, nanti ditentukan dulu. Kemudian individu yang tepat itu seperti apa, atau partisipannya. Kemudian mengumpulkan kisah-kisahnya, nah ini yang penting ya. Jadi kita bisa memanfaatkan catatan harian, buku hariannya, mengobservasinya, mengumpulkan surat-surat, mengumpulkan foto, mengumpulkan anggota keluarga dan lain-lain. Nah, kemudian menguji atau menilai gitu ya setelah itu untuk
menceritakan kisahnya kembali, dituliskan, diurutkan berdasarkan cerita-cerita atau kronologi tertentu. Kemudian berkolaborasi dengan partisipan, nah agar kita bisa memperoleh data-data yang kredibel gitu ya. Kemudian kita tuliskan semuanya itu dalam kisah personal atau sosial. Nah, kita juga memvalidasi. Nah, kita bisa tanya-tanya dengan orang terdekat, apakah benar ya pas saat itu tuh prosesnya seperti ini gitu. Kemudian kita tetap fokus ya ketika mengevaluasi pada individu yang terkait, kemudian apakah kita tuh benar-benar melaporkan berdasarkan kisah, jangan-jangan kisah kita sendiri yang masuk gitu ya. Kemudian kita juga bisa menceritakan kembali kisah kronologisnya, kemudian mendeskripsikan secara detail latar, tempat terjadinya kisah, kemudian melaporkan beberapa tema yang dipaparkan, kemudian berkolaborasi dengan partisipan. Nah, kemudian ini tadi rangkumannya ya, berfokus, kemudian naratif diilhami dari beberapa cerita, unitnya bisa satu atau lebih individu. Kemudian nanti pengumpulan datanya itu lebih dominan wawancara dan dokumentasi. Kemudian caranya mengisahkan kembali untuk analisis datanya, storytelling. Kemudian untuk laporannya itu bisa kisah. Kemudian struktur umumnya seperti riset biasa ya, ada pendahuluan, ada prosedur, ada hasil. Nah, kemudian yang paling penting itu makna dari kisah hidup itu apa. Nah, seperti tadi ketika ketika kemah tadi kita bisa memaknai dengan kemah ternyata kita bisa memunculkan karakter asli seseorang. Kita bagaimana harus bersikap agar kita bisa pulang kemah dengan selamat ya, tanpa ada yang tersakiti misal. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi pola dari makna-makna hidup. Nah, kemudian kita bisa membuat kesimpulan gitu ya. Untuk contoh-contohnya, monggo silahkan dibaca dulu yang bahasa Indonesia aja, yang semua bisa bahasanya, yang mudah. Minta tolong yang riset naratif yang dari Bu Heri tadi, yang ada kisah R, kisah Z, dan kisah J ya. Monggo silahkan dibaca dulu.